Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 110, penerapan konsep soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, hitunglah luas permukaan tiap-tiap bangun pada gambar 2.64. Oke, gambarnya ada 6 ya. A, B, C, D, E, F. Kita harus menghitung luas permukaannya. Baik, mulai dari gambar yang A dulu. Di sini adalah sebuah tabung. Keterangannya tabungnya adalah tabung tertutup. Berarti di sini bagian alasnya ini tertutup, bagian atasnya juga tertutup. Kalau gitu kita gunakan rumus menghitung luas permukaan tabung tertutup. Kucatatkan ya, seperti ini. Oke, rumus luas permukaan tabung tertutup sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Dihafalin ya. Atau rumus ini tuh bisa disederhanakan menjadi sama dengan ini 2πr, ini juga kan ada 2πr, itu boleh kita keluarkan. Ditulis sekali di luar kurung kayak gini. Nah, terus yang di dalam kurungnya ini kan R-nya tuh R kuadrat, Dek. Di sini baru ditulis R aja. Berarti kan masih ada satu buah R lagi. Taruh di sini. Terus ditambah ini kan 2πrt yang udah ditulis 2πr-nya. Nih ya, berarti kan T-nya belum ditulis. Berarti tulis di sini. Nah, ini boleh kamu hafalin ya. Jadi luas permukaan tabung tertutup biasanya langsung pakai yang ini aja. 2πr dikali R tambah T. Berarti yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah R dan T tabungnya. Nah, R itu apa? R adalah jari-jari alasnya tabung. T itu apa? T itu adalah tingginya tabung. Coba kita lihat pada gambar. Kalau di sini diketahui ini 60 cm ini adalah diameternya, Dek. Belum berupa jari-jarinya. Kenapa? Karena dia tuh panjangnya dari ujung sampai ke ujung. Ini berarti diameternya 60 cm. Nah, yang kita perlukan bukan diameternya. Yang kita perlukan adalah jari-jarinya atau R-nya tadi. Oke, kalau yang kita mau adalah jari-jarinya, sementara di sini adalah diameternya, gampang aja. Langsung kita bagi 2. 60 bagi 2 adalah 30. Berarti R-nya adalah 30. Satuannya sama, cm juga gitu ya. Nah, sekarang untuk tinggi tabungnya itu yang ini, Dek, dari atas sampai ke bawah yang di sini ya. Nah, ini tingginya berapa? Kan belum diketahui. Berarti harus kita cari dulu. Mencarinya dengan menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras. Caranya, lihat ini tuh ada 100 cm. Ini adalah diagonal ruangnya. Nah, terus nanti kita gunakan diameternya tadi yang segini, berapa sentimeter? Sama dengan yang ini ya, 60 cm. Nah, nanti diagonal ruang ini sebagai sisi miring, kemudian diameter alasnya ini sebagai sisi alasnya. Nah, kita akan mencari sisi tegaknya. Ini jadi sebuah segitiga siku-siku, Dek ya. Nah, sisi tegaknya ini sama nanti dengan tingginya tabung. Paham ya? Jadi ini kalau misalnya kita gambarkan ulang, ini sebagai segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Nah, ini sisi miringnya, ini sisi alasnya. Berarti sisi tingginya bisa kita cari ya menggunakan teorema Pythagoras. Kayak gini. Kita catat ya, untuk mencari T-nya, berarti T sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. Sisi miringnya adalah 100, berarti tulis 100 kuadrat, terus dikurangi sisi alasnya itu yang diameternya tadi, Dek, yaitu 60. Berarti nulisnya 60 kuadrat. Harus ada kuadratnya ya, karena kan memang begitu rumus teorema Pythagoras ya. T sama dengan akar 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Dihitung berarti sama dengan akar ya. 100 kuadrat itu artinya 100 kali 100, yaitu 10.000.
dikurangi 60 kuadrat itu artinya 60 kali 60 yaitu 3600. Oke, sama dengan akar. Nah, 10.000 dikurangi 3600 adalah 6400. Nah, akar 6400 itu berapa? Yaitu 80. Nah, udah ketemu. Jadi T-nya adalah 80. Satuannya apa? Satuannya sama dengan teman-temannya. Ini cm, ini cm, berarti tingginya juga cm. Oke, bisa kita pindahkan ya di sini ya. T-nya adalah 80 cm. Nah, kalau kita kembali lagi ke rumus luas permukaan tabung tertutup yaitu 2πr dikali R tambah T, informasinya sekarang sudah jelas. R-nya sudah ada, T-nya pun sudah ada. Nah, kalau untuk Pi itu angkanya jelas ya. Kita nanti bisa pakai yang 22/7 atau yang 3,14. Oke, nah sekarang langsung aja kita mau menghitung luas permukaan tabung tertutupnya ya. Seperti ini. Sama dengan, oke, kita masukkan ke rumusnya ya, 2. Nah, Pi-nya ini Kak Sari pakai yang 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 dikali R-nya. R-nya yang ini ya 30 cm, kita tulis 30. Terus dikali, nah, R tambah T, R-nya 30, T-nya 80. Tulis di sini deh, 30 tambah 80. Sudah, tinggal dihitung-hitung aja. Sama dengan ini 2 kali 3,14 kali 30, terus nanti dikali dengan 30 tambah 80 itu 110 ya. Boleh ditulis dulu. 2 kali 3,14 kali 30 terus kali 110. Nah, itu kamu hitung caranya biasa aja, pokoknya nanti ketemu jawabannya adalah 20.724. Satuannya karena di sini cm semua ya, maka luas permukaan tabung tertutupnya satuannya adalah cm persegi. Sudah ketemu untuk jawaban gambar yang A ya. Kesimpulannya luas permukaan tabung tertutup pada gambar A tersebut adalah 20.724 cm persegi. Seperti itu dek caranya. Bisa dipahami ya langkah-langkahnya tadi ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke gambar berikutnya yaitu gambar yang B. Nah, kalau untuk yang B kita perhatikan ini adalah gambar sebuah kerucut. Kerucutnya keterangannya juga tertutup. Tertutup itu berarti alasnya di sini ini tertutup, Dek. Nah, berarti nanti kita gunakan juga rumus luas permukaan kerucut tertutup ya. Kak Sari tuliskan, ini dia rumusnya. Ini dia luas permukaan kerucut tertutup. Rumusnya sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Dihafalin ya deh ya. Nah, pi R kuadrat ditambah pi RS ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi pi R, ini juga pi R, kita tulis sekali aja di luar kurung kayak gitu. Nah, terus yang di dalam kurung untuk menulis sisanya. Maksudnya gini, ini kan pi R kuadrat, artinya kan R-nya tuh ada 2 ya. R kuadrat itu kan R kali R. Nah, di sini sudah kita tulis pi sama R. Berarti kan kita belum nulis sekali lagi R-nya. Maka R-nya itu ditulis di sini. Nah, gitu ya. Terus ditambah. Oke. Sekarang yang ini kan pi RS. Pi sama R-nya udah kita tulis, Dek. Yang belum kita tulis kan ya R. S-nya ini ya. Berarti S-nya kita tulis di sini. Nah, gitu. Jadi, rumus sederhana untuk menghitung luas permukaan kerucut tertutup adalah pi R kali R tambah S kayak gitu. Berarti yang kita perlukan adalah R-nya dan S-nya. R itu apa? R itu adalah jari-jari alasnya kerucut. Nih, udah ada. Yang 6 cm ini loh R-nya. Nah, terus S itu apa? S itu adalah garis pelukis pada kerucut. Yang ini loh, Dek, yang sisi miringnya ini ya. Kalau yang 8 cm ini bukan S-nya. 8 cm ini adalah tinggi kerucutnya. Jadi di sini Kak Sari tulis ya, tingginya 8 cm. Nah, dari jari-jari juga tinggi di sini. Terus sekalian sama S-nya ini ya, atau garis pelukis pada kerucut
kerucut ini terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sebelah sini tuh. Nah, berarti menggunakan teorema Pitagoras nanti kita bisa mencari panjangnya S. S itu adalah garis pelukis pada kerucut ya. Di sini Kak Sari catat dulu S-nya berapa gitu. Bukan yang 8 ini loh ya. 8 ini adalah tinggi kerucutnya. Tuh kan keterangannya gini. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini setinggi ini. Ini adalah tinggi kerucutnya. Kita mau mencari S-nya. S itu adalah garis pelukis yang ini, garis pelukis ya. Menggunakan teorema Pitagoras nanti bisa kita cari S-nya. Langsung aja kita hitung di sini ya. Kalau mau mencari S-nya pakai teorema Pitagoras bunyinya gini. S sama dengan akar dari, nah ini dek, R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mau ditulis rumus lengkapnya gitu ya. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Tulis. Nah gini. Dimasukin deh angka-angkanya. Sama dengan akar R kuadrat. Kan R-nya 6. Berarti R kuadrat ya 6 kuadrat. Terus ditambah T kuadrat. Kan T-nya 8. Berarti T kuadrat adalah 8 kuadrat. Oke, tinggal dihitung aja ya. Berarti ini sama dengan akar 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 36. Ditambah 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 yaitu 64. Lanjut nih sama dengan akar 36 ditambah 64 berapa? 100. Nah, akar 100 berapa dek? Akar 100 adalah 10. Udah ketemu. Jadi S-nya adalah 10. Satuannya mirip sama teman-teman yang lain. Karena di sini sentimeter, ini juga sentimeter, berarti S-nya satuannya juga sentimeter. Oke, ketemu ya. S-nya adalah 10 cm. Kita pindahkan pada gambar di sini. Nah, sekarang kita siap menghitung luas permukaan kerucut tertutup. Karena tadi kan rumusnya adalah PR kali R tambah S. R-nya udah ada, S-nya pun udah ada ya. Nih R-nya 6, S-nya adalah 10. Tinggal kita hitung-hitung aja kan ya. Untuk Pi-nya nanti Kak Sari pakai yang 3,14 juga deh. Langsung aja ya, kita hitung luas permukaannya. Oke, siap ya. Luas permukaan kerucut tertutup rumusnya adalah PR kali R tambah S. Berarti sama dengan Pi-nya Kak Sari pakai 3,14 kali R-nya adalah 6. Masih ingat ya ini R-nya 6. Terus dikali lagi R tambah S. R-nya 6, S-nya berapa tadi? 10 ya. Nah, berarti 6 tambah 10 gitu ya. Siap. Sama dengan 3,14 kali 6 kali berapa dek? 6 tambah 10 adalah 16. Nah ini tinggal dihitung aja ya. Nanti akan ketemu hasilnya adalah sama dengan 301,44. Satuannya apa? Satuannya karena di sini jari-jarinya centimeter, garis pelukisnya juga sentimeter, maka dia satuannya adalah sentimeter persegi. Sudah ketemu. Untuk gambar yang B, luas permukaan kerucut tertutup tersebut adalah 301,44 cm persegi. Seperti itu ya cara menghitungnya. Bisa? Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar berikutnya, gambar C. Oke, kita lihat gambar C. Ini adalah gambar bangun ruang setengah bola. Nah, keterangannya setengah bolanya tertutup. Artinya alasnya di sini tuh tertutup, Dek. Oke, berarti untuk menghitung luas permukaan bangun setengah bola tertutup, ya kita gunakan rumusnya. Ini dia. Oke, luas permukaan setengah bola tertutup rumusnya sama dengan 3 pi R kuadrat. Dihafalkan, ini dia rumusnya dek, 3 pi R kuadrat. Nah sekarang kalau kita lihat R-nya udah ada belum pada soal?
Alhamdulillah R-nya udah ada ini Dek. Ini R-nya adalah 10 cm. Kita tandain di sini ya. R sama dengan 10 cm. Kalau gitu kita bisa langsung masuk ke hitungannya ya. Kan ini 3, terus pi kita tahu. Pakai aja nanti yang 3,14. R-nya udah ada. R-nya adalah 10. Ya udah tinggal masukin ke rumusnya. Berarti ini sama dengan 3 kali 3,14 kali R-nya kuadrat loh ya. Berarti karena ini 10, maka kita tulis di sini 10 kuadrat. Nah, sama dengan ini tuh ngitungnya 3 kali 3,14 kali 10 kuadrat itu kan 10 kali 10 ya, yaitu 100. Ya udah dihitung biasa aja. 3 kali 3,14 kali 100. Nanti ketemu hasilnya adalah 942. Satuannya karena jari-jarinya di sini cm, maka satuan luas permukaan setengah bola tertutupnya adalah cm persegi. Yes, soal yang C gampang. Alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu gambar D. Nah, kalau kita lihat gambar D ini adalah gambar kerucut. Nah, bedanya kalau yang B tadi kerucutnya tertutup, kalau yang D ini kerucutnya tanpa alas. Tanpa alas artinya alas yang di sini tuh terbuka. Maka kalau kayak gini kita hanya perlu menghitung luas permukaan selimut kerucutnya aja. Jadi bagian yang atasnya ini aja deh, alasnya nggak perlu kita hitung. Nah, bagaimana rumus menghitung luas permukaan kerucut tanpa alas? Ini dia. Siap ya, luas permukaan kerucut tanpa alas rumusnya adalah pi R S, gitu doang ya. Pi kali R kali S. Nah, kita lihat untuk angka-angkanya ini udah ada belum? Kalau pi kan bisa kita pakai 22/7 atau 3,14. Nah, kita lihat R-nya udah ada atau belum, S-nya udah ada atau belum ya. Nah, di sini terlihat 10 inci ini adalah dari ujung sampai ujung. Berarti ini bukan R, bukan jari-jarinya, melainkan ini masih diameternya. Nah, karena ini masih diameternya, yang kita butuhkan adalah R-nya, ya gampang. Langsung aja 10-nya ini dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi jari-jarinya atau R-nya adalah 5. Satuannya inci. Nah, gitu. Sekarang yang kita perlukan lagi adalah S-nya. S adalah garis pelukis pada kerucut deh, atau yang miring ini. Nah, ini S-nya udah ada atau belum? Belum, karena yang 12 inci ini bukan S-nya. 12 inci itu dari bawah sampai ke atas. Berarti ini tuh tinggi kerucutnya. Di sini T-nya adalah 12 inci. Nah, yang kita perlukan adalah S-nya. S-nya belum ada. Ya udah kita hitung dulu. Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Karena ini kalau kita lihat dari paling atas ini sampai ke dasar sini, ini kan tingginya. Kemudian dari sini sampai ke pinggir, ini kan jari-jarinya. Nah, ini kalau digabung sama garis pelukis yang di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini nih, Dek. Kelihatan ya? Oke, nah sekarang karena ini membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi alasnya 5 inci ya. Karena ini kan R-nya tadi 5 inci, R itu dari tengah-tengah sampai ke pinggir ini ya. Ini 5 inci. Kemudian panjang sisi tegaknya adalah 12 inci. Ngikutin yang ini tadi kan ya, tingginya ini 12 inci. Maka S-nya bisa kita cari. Oke, kita hitung ya S-nya. Di sini S sama dengan akar dari, nah rumus S kayak tadi ya, R kuadrat ditambah T kuadrat. Tulis R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti sama dengan akar, R-nya berapa? R-nya 5. Berarti R kuadrat ya kita tulis 5 kuadrat. Ditambah T-nya berapa? T-nya 12 yang dari sini tadi ya. Nah, ini maunya T kuadrat, berarti ya 12 kuadrat. Dilanjutkan sama dengan akar 5 kuadrat artinya 5 kali 5, yaitu 25.
ditambah 12 kuadrat artinya 12 kali 12 yaitu 144. Oke, sama dengan akar 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, akar 169 itu berapa? 13. Oke, maka ketemu S-nya adalah 13. Satuannya apa? Satuannya ngikut teman-temannya ini. Semuanya inci, berarti dia juga inci. Yes, S-nya udah dapat. Berarti kita bisa menghitung luas permukaan kerucut tanpa alas ya. Pi-nya ada, R-nya ada yaitu 5 inci tadi, S-nya pun sudah ada yaitu 13 inci. Siap ya? Kita hitung sekarang. Berarti di sini mau kita masukin ke rumus ya, luas permukaan kerucut tanpa alas yaitu Pi kali R kali S. Pi-nya Kak Sari pakai yang 3,14 atau 22/7 ya? 3,14 lagi aja deh, atau 3,14 lebih tepatnya ya. Nah, dikali R-nya yang ini tadi ya, 5, dikali S-nya yang tadi kita udah hitung ya. S-nya adalah 13 inci. Tulis di sini. Nah, tinggal dikali-kalikan aja ya. 3,14 kali 5 kali 13. Hasilnya adalah 204,1. Untuk satuannya, karena di sini tadi satuannya inci, berarti ini juga inci, tapi kasih persegi gini deh. Nah, gitu ya. Jadi udah ketemu untuk gambar yang D. Luas permukaan kerucut tanpa alas tersebut adalah 204,1 inci persegi. Beres. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, gambar yang E. Oke, untuk gambar yang E di sini adalah gambar sebuah bola. Bolanya bola tertutup. Ya udah, berarti kita gunakan rumus luas permukaan bola tertutup. Ini dia. Oke, luas permukaan bola tertutup rumusnya sama dengan 4 pi R kuadrat. Simple aja ya. 4 kali pi kali R kuadrat. Berarti kita harus tahu R-nya ini deh, atau jari-jarinya. Kalau kita lihat di gambar di sini ada 8,4 meter. Itu dari ujung sampai ke ujung. Nih deh, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Berarti ini tuh bukan jari-jari. Ini masih diameter. Nah, yang kita butuhkan jari-jari. Gampang aja. Kalau mau mencari jari-jarinya, tinggal 8,4 ini bagi 2 aja. Nah, 8,4 bagi 2 hasilnya adalah 4,2. Satuannya meter. Oke, berarti jari-jari bolanya adalah 4,2 meter. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja ke rumusnya tadi. Kan udah gampang. Berarti ini sama dengan 4 kali, nah sekarang pi-nya Kak Sari menggunakan yang 22/7 ya, karena dari tadi kan pakainya yang 3,14 mulu. Nah sekarang mumpung ini jari-jarinya adalah 4,2 merupakan kelipatan 7, maka Kak Sari pilih pi-nya yang 22/7 supaya nanti hasil hitungannya bagus gitu deh. Terus dikali lagi R kuadrat. R-nya tadi adalah 4,2 ya kan? Berarti R kuadrat jadinya ya 4,2 kuadrat gitu. Tinggal dihitung-hitung aja ya caranya. 4,2 kuadrat ini kamu hitung dulu. Cara ngitungnya 4,2 kali 4,2. Nah, terus nanti dikalikan 4, dikalikan 22 dan harus dibagi 7. Kalau dibaca dari sini bisa 4 kalikan dulu 22. Terus kalikan lagi 4,2, kalikan lagi 4,2, baru dibagi 7. Maka hasilnya adalah 221,76 ya. Kamu cek dengan hitungan kamu sendiri ya. Kak Sari percayakan deh kalau masalah hitungan-hitungannya kamu bisa. Nah, untuk satuannya lihat, karena tadi jari-jarinya ini meter, maka sekarang luas permukaan bolanya juga meter, tapi kasih persegi. Selesai. Untuk gambar yang E juga mudah ya. Ketemu luas permukaan bola tertutup tersebut adalah 221,76
meter persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, gambar terakhir kita, yaitu gambar F. Nah, gambar F ini gambar apa? Ini adalah gambar tabung yang tertutup, terus dia tuh dipotong gitu deh, dipotong menjadi hanya 1/4 bagian. Nah, gimana ini untuk menghitung luas permukaannya? Tenang, Kak Sari bantu. Caranya kayak gini. Ini dia, aku tuliskan rumus luas permukaan 1/4 tabung tertutup ya. Dihafalin ya, rumusnya sama dengan setengah pi r kuadrat ditambah lagi setengah pi rt terus ditambah lagi 2rt. Oke, setengah kali pi kali r kuadrat ditambah setengah kali pi kali r kali t ditambah 2 kali r kali t. Nah, untuk bagian yang sini ini kan sama-sama punya setengah, punya pi dan punya r. Ini bisa kita sederhanakan penulisannya deh. Setengah sama pi sama r-nya ini kita tulis sekali aja di luar kurung. Nah, terus untuk yang di dalam kurung kita pakai menulis sisanya. Maksudnya gini, ini kan aslinya setengah pi r kuadrat. Artinya kan r-nya itu dikuadratkan ya, atau r kali r. Nah, ini setengah sama pi sama r-nya udah ditulis di sini. Berarti yang belum ditulis adalah r-nya satu lagi. Tulis sini. Terus ditambah, ini juga, ini kan aslinya setengah pi rt. Yang setengah sama pi sama r-nya udah ditulis di sini deh. Yang belum adalah t-nya aja. Berarti t-nya tulis di sini gitu. Terus ditambah lagi, yang 2rt ini nggak ada masalah, ditulis ulang aja. Nah, sekarang yang kita perlukan berarti kan r sama t. Oke, kita lihat pada gambar udah ada atau belum R sama T-nya. Udah ada deh. Ini 4 desimeter ini adalah R-nya dan 6 desimeter ini adalah T-nya. Yes, R-nya udah ada, T-nya udah ada. Berarti tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Dihitung langsung ya. Nih, sama dengan setengah kali Pi-nya Kak Sari pakai yang 3,14. Terus dikali R-nya tadi berapa? R-nya adalah 4. Terus dikali R tambah T. R-nya adalah 4, T-nya adalah 6. Yang ini tadi ya, R-nya 4, T-nya 6. Berarti kita tuliskan 4 tambah 6. Terus ditambah 2 kali R kali T. Berarti 2 kali 4 kali 6 gitu ya kan. Sama dengan, nah ini setengah kali 3,14 kali 4 kali berapa ini? 4 tambah 6 yaitu 10. Terus ditambah lagi nih 2 kali 4 kali 6 nanti dihitung biasa aja. Oke, sama dengan, nah ini kalau mau ngitungnya agak cepet ya, setengahnya ini bisa kita kalikan dulu aja dengan 4. Caranya ya 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Berarti ini tinggal dihitung 1 kali 3,14 kali 2 kali 10 ya. Hasilnya adalah 62,8. Terus ditambah yang ini 2 kali 4 kali 6 biasa aja. 2 kali 4 8. 8 kali 6 48. Nah, sekarang tinggal dihitung nih hasil akhirnya ya. 62,8 tambah 48. Yaitu 110,8. Satuannya, lihat di sini tadi satuannya adalah desimeter ya. Berarti satuan yang ini juga desimeter terus dikasih persegi gini. Dah selesai. Untuk gambar yang F, luas permukaan 1/4 tabung tertutup tersebut adalah 110,8 desimeter persegi. Alhamdulillah, selesai sudah tugas Kak Sari untuk membantu kamu menjawab soal di halaman 110 soal nomor 5. Mudah-mudahan kamu terbantu ya Dek ya. Kalau misalnya ada yang mau kamu tanyakan, boleh tanya jawabnya bisa di kolom komentar atau bisa juga di dalam grup. Kak Sari sarankan di dalam grup aja ya supaya lebih leluasa. Untuk yang mau gabung di grupnya Kak Sari, chatnya ke sini 081 456 10 9870.
grupku ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.